Cek sound 1, 2, 3. Hello semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja, oke? Jumpa lagi bersama saya yang ganteng dan manis ini di channel Lingga Anggara Agustina. Oke, pada kali ini kita akan merekap alur cerita Midway yang rilis pada tahun 2019. Sebelum lanjut ke ceritanya, adik-adik manis jangan lupa like, komen, dan subscribe. Let's go cekicot ke filmnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Cerita dimulai pada 4 Desember 1937 di Tokyo, Jepang. Dan kita diperlihatkan dengan seseorang, yaitu Layton yang merupakan perwakilan atase Amerika Serikat. Di sini, Layton bersama perwakilan negara lainnya bertemu dengan pihak Jepang yang diwakili oleh Laksamana Yamamoto. Mereka semua membahas kemungkinan perang di masa mendatang. Layton dan Laksamana Yamamoto membahas bahwa pihak Amerika dan Jepang tidak ingin kedua negara ini berperang. Tetapi pihak Jepang akan berperang jika Amerika mengganggu sumber daya alam Jepang yang sedang perang melawan China. 4 tahun kemudian, dunia berperang. Jepang menyerang Cina dan Jerman melawan Eropa. Sementara itu, pihak Amerika belum berperang dan memilih dalam posisi netral. Beralih ke scene selanjutnya, di USS Enterprise 7 Desember 1941, 170 mil barat Pearl Harbor, di mana kita dikenalkan dengan pilot pesawat yang telah melaksanakan latihan, yaitu Dick Bass dan rekannya Munri. Setelah mendarat, Dick Bass bertemu dengan Dickinson yang merupakan rekannya di akademi militer. Dickinson mengabari bahwa dirinya dipindahkan ke Pearl Harbor. Beralih ke Pearl Harbor, kita dikenalkan dengan perwira di kapal USS Arizona yang sedang menegur anak buahnya, yaitu Roy, yang merupakan rekan Dick Bass dan Dickinson. Minggu pagi itu merupakan mimpi buruk bagi Amerika, di mana Pearl Harbor diserang oleh pihak Jepang. Pihak Amerika begitu kewalahan melawan serangan dari Jepang dan begitu banyak memakan korban. Sementara Layton yang sedang menuju kantor dikagetkan oleh Pearl Harbor yang diserang secara sporadis. Dickinson yang menuju pangkalan di Pearl Harbor dicegat dan diserang oleh pesawat pencegat Jepang. Sebelum pesawat terjatuh, dia berhasil mengirimkan pesan ke USS Enterprise bahwa Pearl Harbor diserang oleh Jepang. Sementara Roy yang berusaha menyelamatkan anak buahnya dari serangan pesawat Jepang harus gugur bersama USS Arizona yang terbakar dan tenggelam. Layton yang sampai di kantor segera bergegas menuju perwira lainnya untuk merencanakan pencarian armada Jepang dan melaksanakan serangan balik oleh kapal induk USS Enterprise. Laksamana Halsey mendapat informasi dari intelijen bahwa armada Jepang berada di selatan Pearl Harbor dan dia memerintahkan pesawat tempur untuk memburu armada Jepang. Akan tetapi info itu keliru dan salah yang membuat pesawat tidak bisa menemukan armada Jepang yang sebenarnya ada di utara Pearl Harbor. Not even a goddamn whale. Di pagi hari, USS Enterprise tiba di Pearl Harbor yang telah hancur oleh serangan Jepang kemarin. Di sini, Dick Bass begitu sedih ketika melihat USS Arizona yang rusak berat dan tenggelam. Setelah sandar, Dick Bass menemui Dickinson yang selamat dari serangan kemarin. Sementara, di pihak Jepang, para perwira Jepang merayakan keberhasilan atas penyerangan ke Pearl Harbor. Di pihak Amerika, Laksamana Nimitz ditugasi menjadi komandan armada Pasifik untuk membalas Jepang. Di pihak Jepang, yaitu Laksamana Yamamoto sendiri ingin menyerang Midway untuk langkah menguasai Pasifik selanjutnya.
Di Kepulauan Marshall 1 Februari 1942, pihak Amerika mulai membalas tindakan Jepang. Dick Best mulai memimpin skuadron untuk menyerang pangkalan udara Jepang. Sementara, skuadron yang lainnya mulai menyerang kapal angkatan laut Jepang yang terdapat di sana. Get close enough to me. Start to run, boys. The gates are... Setelah menyerang pangkalan udara, Dick Best dikejar pesawat Jepang. Untungnya, dia bisa selamat dan kembali ke USS Enterprise. Jepang yang tidak diam begitu saja mulai menyerang armada Amerika dengan pesawat bombernya. Untungnya, USS Enterprise bisa menghindari bom dan berhasil menembak bomber Jepang. Bomber Jepang itu melakukan aksi kamikaze dan akan menabrakannya ke USS Enterprise. Untungnya bisa digagalkan oleh aksi heroik dari Bruno. Pada tanggal 18 April 1942, tepatnya 650 mil timur Jepang, terlihat armada kapal induk Amerika dengan kekuatan full akan melaksanakan pengeboman ke Tokyo, Jepang, yang dipimpin oleh pilot pesawat yaitu Letnan James Doolittle. Untuk menghindari kapal perang Jepang, kapal induk Amerika nekat melakukan aksi di tengah cuaca buruk dan belum sampai di titik koordinat yang diharuskan, agar terhindar dari patroli kapal Jepang. Dan James Doolittle berhasil lepas landas. Singkat cerita, James Doolittle berhasil membom Tokyo dan dia pergi menuju Cina. Di tengah perjalanan, pesawat kehabisan bahan bakar yang membuat Doolittle harus terjun dan kembali berkumpul di Kuzhou, Cina. Sementara pihak Jepang setuju dengan rencana Laksamana Yamamoto untuk menghancurkan pasukan Amerika di Pulau Midway. Sementara di wilayah Cina, James Doolittle ditawan oleh pemberontak Jepang. Setelah percaya bahwa Doolittle telah membom Tokyo, para pemberontak itu bersedia mengantarkannya ke Kuzhou. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh pesawat Jepang. Doolittle sadar bahwa setelah Tokyo diserang, Jepang melampiaskannya ke warga sipil di Cina. 8 Mei 1942 di Laut Koral Pasifik Selatan, terlihat armada kapal induk Amerika yang rusak setelah diserang oleh Jepang. Di sini, Laksamana Halsey menunjuk McCloskey untuk menjadi komandan kelompok udara pengebom penukik. Sementara Dick Best menjadi kapten di bombing ship. Di Pearl Harbor, Laksamana Nimitz mendapat informasi dari intelijen di Washington bahwa Jepang akan menyerang kembali di Coral Sea. Sementara Layton tetap yakin bahwa target selanjutnya Jepang adalah Midway. Singkat cerita, Laksamana Nimitz mendapatkan telepon rahasia dari Washington bahwa Jepang akan menyerang Midway sesuai yang dikatakan oleh Layton. Dan dengan segera, Laksamana Nimitz segera merencanakan strategi untuk menjebak Jepang di Midway bersama perwira yang lainnya. Sementara di kapal induk, McCloskey sedang menjelaskan bahwa kekuatan Jepang lebih dominan, sementara Amerika kekurangan armada kapal perang. Dan keajaiban datang, di mana kapal induk Yorktown yang rusak kembali normal dan siap membantu perang melawan Jepang. 4 Juni 1942 di Midway, seluruh pesawat Amerika diterbangkan untuk melaksanakan rencana penyergapan armada Jepang. Dan di kapal induk, Dick Best meyakinkan anak buahnya bahwa pertempuran kali ini akan dimenangkan oleh Amerika. Tepat jam 6.40 pagi, kelompok tempur udara Jepang mulai menyerang pangkalan di Midway. Di pagi itu, Jepang melancarkan serangan yang begitu dahsyat dan besar. Tetapi Jepang tidak menyadari bahwa mereka telah masuk jebakan Amerika. Laksamana Nimitz yang mendapatkan informasi bahwa Jepang telah masuk jebakan langsung memerintahkan agar kelompok udara Midway melakukan serangan ke armada Jepang.
7.10 pagi, kelompok udara Midway melakukan serangan gelombang pertama sebagai balasan dari penyerangan tadi. Gelombang pertama ini tidak begitu menimbulkan kerusakan yang berarti bagi Jepang, dan pihak Jepang mulai menyadari bahwa armada Jepang masuk perangkap Amerika, dan Laksamana Nagumo dengan segera memerintahkan awak kapal untuk mengganti persenjataan pesawat dengan torpedo dan bom untuk menyerang armada Amerika. Tepat jam 7.45 pagi, kapal selam Nautilus berhasil masuk konvoi armada Jepang. Dan Jepang menyadari ada periskop kapal selam di tengah konvoi, segera menjatuhkan bom laut untuk mengatasi masalah itu, yang membuat kapal pergi dan menyusun rencana ulang. Jam 9.38 pagi, Skuadron 6 torpedo Lindsay menyerang armada kapal induk Jepang. Namun, serangan Skuadron 6 ini masih bisa diatasi oleh armada Jepang dan membuat Lindsay tertembak dan jatuh ke laut. Seolah tidak ada hentinya, serangan Amerika terus-menerus menargetkan kapal induk Jepang. Di sini, Laksamana Yamaguchi yang merasa armada Jepang mulai tersudut memerintahkan Laksamana Nagumo untuk menyerang balik Amerika. Seolah menjadi mimpi buruk bagi Jepang, pesawat tempur yang belum selesai diganti senjatanya membuat kapal induk rentan diserang oleh armada Amerika. Skuadron yang dipimpin oleh Dick Bass dan McCloskey yang akhirnya menemukan konvoi kapal induk Jepang, tanpa basa-basi langsung menghajar kapal induk Jepang dengan bom yang dijatuhkan oleh mereka. Singkat cerita, setelah mendapatkan serangan dari Amerika, kondisi kapal induk Jepang rusak parah, bahkan tenggelam. Jam 4.30 sore, kapal Yamato yang berada 600 mil barat Midway mendapatkan laporan bahwa kapal induk Akagi, Soryu, dan Kaga tenggelam dan hanya menyisakan Hiryu. Laksamana Yamamoto memerintahkan Yamaguchi untuk melakukan serangan balik ke Amerika Serikat. Jam 4.56 sore, gabungan kelompok udara Amerika yang telah mengisi senjata dan bahan bakar kembali menyerang kapal induk yang tersisa. Meski mendapatkan serangan dari Jepang, Dick Bass dengan berani tetap menyerang kapal induk Jepang. Dan akhirnya bom tepat mengenai kapal yang membuat kapal meledak dengan dahsyat. Sebelum tenggelam, Yamaguchi memerintahkan semua awak pergi untuk menyelamatkan diri. Sementara, dia memilih tenggelam di kapal yang akan ditembak oleh kapal Jepang yang lain, agar tidak jatuh ke Amerika. Laksamana Yamamoto yang mengetahui bahwa Jepang kalah di Midway memilih mundur dan tidak mengorbankan kapal yang tersisa. Di lain tempat, Layton, Nimitz, dan yang lainnya begitu bahagia karena Jepang kalah di Midway dan kehilangan begitu banyak kapal induknya. Dan film pun tamat.